Oh. Ingat. Terus ceritanya kira-kira tentang apa ya minggu lalu ya? Tante lupa nih, ada yang bisa ngingetin nggak? Simon Petrus. Simon Petrus kenapa? Menyembuhkan orang lumpuh. Menyembuhkan orang lumpuh. Yang lain gimana? Setuju gak sama Diana? Kata Diana minggu lalu kita ngebahas Simon Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Benar gak? Benar ya? Benar. Oke. Kalau gitu hebat nih semua nih. Masih ingat cerita kita minggu lalu sama ayat hafalan minggu lalunya. Nah, sekarang kita mau mulai nih kegiatan sekolah minggu hari ini. Kita nyanyi ya, kita mulai dengan nyanyian ya Tante Maya. Biar pada gembira nih semuanya nih. Nah, tapi kan kita mau nyanyi nih lagunya gembira. Judul lagunya Halo Halo teman-teman. Nah, itu ya, kasih gerakan ya. Kalau halo bagaimana ke teman-temannya? Gerakannya. Yuk, halo bagaimana gerakannya kepada teman-teman? Kasih dada gini ya. Ya, kalau bilang halo hola, kita kasih dada ya, dada ke teman-teman ya, tangan dua tangan ya. Setuju ya? Oke. Ayo Tante Maya kita nyanyi. Gak kedengeran Tante Maya. Belum kedengeran. Iya, belum kedengeran. Tunggu ya. Oke, Pan. Ya. Nah, kita mulai nyanyi ya. Tangannya jangan lupa. Halo, 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 apa kabar? Apa kabarmu? Lagi ya. Tante Maya, kira-kira semuanya udah pada gembira gak nih? Tadi Tante Maya nggak bisa lihat, Tante. Iya, kayaknya belum ini nih. Belum gembira Tutupan. semuanya, belum pakai Bukan, gerakan. Tante. Tante, aku nggak bisa lihat karena ketutupan video. Iya, tapi dari sini kelihatannya semua pada nyanyinya nggak pakai gerakan. Ulang lagi ya Tante Maya ya. Oke. Ya, kita nyanyi lagi ya, sekali lagi ya, pakai gerakan dong. Ya. Ayo untuk mulai Tante Maya. Gerakannya jangan lupa ya. Ayo yang semangat gerakannya. Ipin, ayo kita gerak-gerak tangannya. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka,
Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kita tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini pada pagi hari ini. Kami ingin memulai kegiatan sekolah minggu kami. Tuhan berkati saya sebagai yang memberikan materi, Tante Maya, semua tante yang hadir hari ini juga teman-teman anak-anak sekolah minggu kami, berkati kami semua, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak kami semua. Bagi teman kami yang belum hadir, Kau berkati, Kau jaga jaringan internet. Waktu yang ada ini semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ampuni dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu, jadilah kehendak-Mu saja Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Barnabas. Ya, ada yang tahu nggak siapa Barnabas ya? Siapa ya Barnabas? Ada yang pernah dengar? Belum pernah. Belum pernah dengar. Nah, kita mau cerita tentang Barnabas nih. Ya. Itu ceritanya ada di Kisah 4 ayat 32 sampai 37. Yuk kita baca Alkitab kita yuk, kita buka yuk. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul ayat 4. Ada yang udah dapet? Udah dapet Tante. Ayo, udah mulai. dapet. Siapa lagi? Udah dapet. Udah dapet. Siapa lagi? Baru berapa tuh? Baru 2. Ayatnya ada 5. Siapa? Siapa yang duluan tadi? Yang duluan mau baca? Albert ya tadi atau siapa? Bukan Tan, bukan. Lagi nyari. Siapa yang udah dapet? Hah? Siapa Mia? Mau baca. Oke, silakan Mia ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Terima kasih Mia. Siapa yang mau ayat 33? Hanstan. Siapa? Ya? Hanstan. Hah? Hans, Tante. Hans, ayo Hans. Aduh, Tante kurang dengar nih. Ayo Hans, ayat 33. Dan dengan kuasa yang berasal Yang besar. rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Terima kasih Han. Siapa yang mau lanjut ayat 34-nya? Ya, ayo. Tante. Ayo. Tante. Silwin, ayo. Ayat 34, Silwin. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Terima kasih, Cilwin. Siapa yang mau lanjut ayat 35? Saya Pan. Ye. Ayo, silakan, Albert. Bisa dulu, Cik. Dan mereka letakkan di depan. Ya.
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Terima kasih, Albert. Lanjut ayat 36. Ya. Siapa ayat 36? Ayo. Selin tadi. Selin, Ya. ayo Selin, ayat 36. Silakan Selin. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayo, terima kasih Selin. Terakhir, ayat 37. Siapa yang mau bacain? Ayo, Rachel. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, terima kasih Rachel. Nah, jadi mungkin yang namanya Barnabas itu nama aslinya adalah Yusuf. Ya, bukan Barnabas itu adalah julukan ya, dikasih panggilan. Nama aslinya sebenarnya Yusuf. Ya, Yusuf itu keturunan orang Lewi, asalnya dari Siprus, ya. Lalu kemudian Tante Maya, nama Barnabas itu dikasih oleh para rasul-rasul di sana, ya. Nah, karena dikasih namanya, akhirnya dipanggilnya sekarang Barnabas, bukan Yusuf, ya. Berikutnya, Tante Maya. Nah, Yusuf itu adalah karena dia orang yang sangat taat pada Tuhan. Karena dia orang yang sangat takut pada Tuhan. Nah, Yusuf itu seringkali mengajarkan tentang cerita-cerita Tuhan Yesus. Ya, dia kasih tahu bagaimana Tuhan Yesus. Dia kasih tahu kalau ikut Tuhan Yesus seperti apa. Sehingga karena dia banyak mengajarkan kasih yang daripada Tuhan Yesus, lalu dia diangkat sebagai pemimpin gereja mula-mula, ya. Selain itu dia juga jadi anggota gereja di Yerusalem, ya. Jadi pertama kali yang memimpin gereja di Yerusalem itu namanya Barnabas, ya, panggilannya Barnabas, nama aslinya Yusuf, ya. Dia sebagai pemimpin gereja mula-mula. Karena apa? Karena dia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Nah, selain daripada di Yerusalem, Barnabas juga diutus dia pergi ke Antioquia. Antioquia itu sebuah kota yang ada di Yerusalem. Nah, ngapain dia ke situ? Tuhan suruh dia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya di Antioquia. Kenapa? Karena banyak banget orang yang belum percaya Tuhan pada saat itu. Nah, jadi Barnabas lah yang memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Antioquia. Nah, setelah mereka mendengarkan cerita dan firman yang disampaikan oleh Yusuf atau Barnabas, akibatnya apa? Banyak orang jadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Karena makin banyak orang makin percaya Tuhan Yesus, makin taat kepada Tuhan, akhirnya jemaat-jemaatnya itu disebut Kristen. Nah, itulah asal mulanya ada gereja, asal mulanya ada sebutan orang Kristen, itu semua karena Yusuf atau Barnabas, ya. Lanjut Tante Maya. Nah, Barnabas juga pembawa damai, ya. Dia disebut orang yang baik, ya. Selain itu orang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, dia yang membawa banyak orang untuk bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Apa artinya damai kira-kira? Ya, apa artinya baik? Ada yang tahu nggak kira-kira artinya baik apa nih? Ayo. Kan katanya Barnabas itu adalah orang yang pembawa damai, orang yang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Artinya apa ya? Baik itu artinya apa sih? Ayo, siapa yang mau kasih tahu? Kalau orang baik itu bagaimana ya?
Siapa yang mau kasih tahu tante nih? Mia? Mia suka bilang nggak, teman saya baik. Mama baik, papa baik. Gitu gak Mia? Suka Iya. bilang gitu gak? Iya. Kenapa mama, papa, teman-teman dibilang baik? Kira-kira menurut Mia kenapa ya mereka baik? Mengasihi. Kenapa? Karena saling mengasihi. Kimi Cleo. Kimi Cleo. Cleo deh. Cleo, kakak baik gak Cleo? Kakak Kimi baik gak? Ya. Baik. Kenapa kakak baik? Suka marah-marah gak dia? Enggak. Enggak. Jadi kenapa kakak Kimi dibilang Cleo baik? Belum. Hah? Kenapa? Ya sama semua ini mah. Kenapa Cleo? Kamu cari yang kamu kira? Yo Cleo. Cici Kimi baik, kenapa? Yang aku aja. Hah? Bisa pada sul. Kalau gitu Diana deh. Diana, Cici baik gak sama Diana? Baik. Baik. Kenapa dibilang Cici baik? Karena baik. Hah? Karena? Karena baik, Tante. Karena baik. Iya, baiknya kenapa? Suka bagi-bagi kue gitu. Iya, Diana. Suka bagi kue sama Diana. Enggak? Suka. Oh. Oke. Kalau gitu Tante mau tanya ke itu Cilwin deh. Cilwin. Mama baik enggak? Cilwin. Ya, Mama baik enggak ke Cilwin? baik. Kenapa Mama baik ke Cilwin? Sayang. Sayang. Oke. Emily? Emily? Ya, Koko baik gak sama Emily? baik. Baik. Kenapa baik? Sayang. Sayang sama Emily ya. Ya. Tante Maya, apa sih artinya baik, Tante Maya? Apa, Tante? Tante Maya, lanjutnya. Baik itu apa sih, Tante Maya? Nah, si Barnabas atau Paulus disebut baik karena Barnabas itu orangnya terbuka, ya. Dia dikritik, ya. Ada orang cerita apa, dia dengarkan, ya. Dia menghargai dan dia mau menerima hal-hal baru. Jadi dia disebut baik sama orang-orang di Antioquia, ya, karena dia itu orangnya terbuka, suka cerita, ya, suka ngobrol, dia menghargai orang-orang, dia nggak lihat asalnya dari mana orang-orang itu, dia nggak ngelihat apa orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, apa orang kaya, orang miskin, dia menghargai semua yang datang kepada dia. Dan dia mau menerima mereka dengan baik, ya, makanya disebut Barnabas itu orang baik, ya. Terus penuh Roh Kudus dan iman artinya apa ya Tante Maya? Nah, ini penuh Roh Kudus dan iman karena Barnabas itu orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Bukan hanya percaya saja adik-adik, tapi dia juga ngajarin supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan supaya lebih dekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus, ya. Inilah yang membuktikan bahwa Barnabas bukan hanya percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus, tapi dia juga beriman. Beriman itu artinya apa? Dia bukan hanya cerita-cerita, tapi dia praktekkan, dia tunjukkan kasihnya, bahwa dia menerima kasih dari Tuhan, dia juga berbagi kepada orang lain, dia mengasihi semua orang, ya.
Nah, itulah. Jadi Barnabas ini ya bukan hanya meyakini aja, tapi dia mempraktekkan ya. Misalnya kata Tuhan, kasihilah musuhmu. Nah, musuhnya dikasihi, semua orang dikasihi sama Barnabas ya. Sayangilah saudara-saudaramu, dia sayang sama saudara-saudaranya. Nah, ini kenapa? Karena dia merasa bahwa Tuhan sudah mengasihi saya, kata Barnabas. Masa saya nggak mengasihi teman saya, saudara saya, siapapun yang datang kepada saya? Kalau Tuhan saja sudah begitu kasih kepada Barnabas, Barnabas juga harus membagikan kasih yang dia terima dari Tuhan Yesus kepada semua, ya. Nah, itulah yang disebut Barnabas dijulukin sebagai orang yang baik dan penuh Roh Kudus dan iman. Berikutnya Tante Maya. Nah, selain itu Barnabas suka memberi ya dan berbagi. Nah, Barnabas ini kan orang Lewi ya. Nah, kebiasaan di Yerusalem dulu ya sebagai orang Lewi itu biasanya dia suka menerima persembahan ya. Tapi Barnabas terbalik ya. Dia bukannya menerima persembahan, malah dia punya ladang, dia jual ladangnya ya. Dia jual ladangnya, hasil penjualan ladangnya dikasih ke rasul-rasul pada saat itu. Kenapa dikasih ke rasul-rasul? Dia mau bagi-bagi hasil penjualan ladangnya kepada orang-orang miskin ya. Karena dia kasihan banyak orang susah pada saat itu. Nah, karena banyak orang susah, ya orang nggak mampu, Barnabas punya ladang, ladangnya dijual. Dijual, hasilnya bukan dia nikmatin, hasilnya dibagi kepada orang-orang miskin. Nah, ini disebabkan karena Barnabas sangat merasakan kasih Allah yang begitu besar. Sehingga dia juga mau mengasihi siapa saja. Kira-kira adik-adik ya pengen tanya nih Tante nih, kalau punya mainan, mau nggak dikasih ke temennya? Mainannya cuma satu, terus dikasih ke temennya, mau nggak? Mau. Mau? Bagus. Yang lain gimana? Mau nggak bagi mainannya? Bukan bagi loh, malah ngasih. Tante misalnya punya satu pulpen nih. Pulpennya tinggal satu-satunya nih. Mau nggak? Siap nggak kasih ke temennya yang nggak punya mainan itu? Jadi kita nggak punya mainan. Mau nggak? Mau ya? Oke. Mau ya. Nah, tapi banyak orang nggak mau bikin begitu. Ya, kenapa? Karena kan mikirnya, mainanku kan cuma satu-satunya. Masa dikasih ke orang? Kalau dikasih ke orang, aku nggak punya mainan lagi dong. Gitu nggak? Gitu ya? Gitu nggak? Enggak. Wah, bagus deh kalau begitu. Tante senang nih ya. Tapi biasanya banyak orang-orang di luar sana yang berpikirnya begitu, aku kan punya mainan cuma satu, aku kan punya kue cuma satu. Kalau dibagi aku nggak makan dong ya. Nah, Barnabas tidak seperti itu. Barnabas berpikir, Tuhan sangat mengasihi saya sangat besar. Tuhan penuhi kebutuhan saya. Masa ada saudara saya yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, saya nggak mau berbagi gitu kan. Jadi Barnabas ini dikenal orangnya suka memberi dan membagi. Bukan hanya memberi dan berbagi, bahkan hartanya yang paling berharga pun ya dalam bentuk ladang atau tanah miliknya yang mungkin milik dia satu-satunya, dia siap menjual tanah miliknya itu untuk hasil penjualannya dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Itulah Barnabas ya. Itulah kebaikan Barnabas. Berikutnya Tante Maya. Nah, selain itu Barnabas juga memberi kesempatan dan dorongan kepada orang lain untuk memperbaiki diri. Jadi, kalau ada orang yang jahat misalnya ya, yang buat kesalahan datang ke Barnabas, Barnabas nasehatin supaya dia memperbaiki diri, yaitu dengan cara meninggalkan kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat ya. Nah, kita kan sering bikin kesalahan ya adik-adik ya. Misalnya Tante nih ya lagi kecapean, kesel, jadi marah-marah ya kan. Nah, misalnya cerita ke Barnabas atau kepada siapa, Tante jadi marah-marah. Nah, Barnabas ini nggak mau begitu ya.
Orang yang suka marah-marah dinasihatin sama dia supaya jadi lebih sabar, jadi nggak marah-marah ya. Mungkin kita keseharian kita adik-adik suka kesel, suka nggak sabar, kalau lagi capek suka marah, suka males ya. Nah, kalau Barnabas ketemu dengan orang-orang seperti ini dia akan ajari, ayo kita jangan males, harus sabar, nggak boleh marah-marah. Dia mengajarkan supaya kita memperbaiki diri ya adik-adik ya. Ada nggak yang suka marah di sini? Ada? Siapa nih yang Nggak ada. Nggak ada, ya. Bagus, nggak boleh marah-marah ya. Kita harus lebih baik, makin hari makin lebih baik. Berikutnya Tante Maya. Nah, Barnabas juga nggak suka iri ya. Kadang-kadang kan teman-teman ya, kita kan ya anak-anak sekolah minggu ya, ada teman ya, ada yang lebih dari kita. Kadang-kadang kita suka marah ya, kita iri ya, ih gitu kan. Rachel begitu gak Rachel? Misalnya ada temen nih, ih lebih cantik bajunya, terus kita Rachel marah gak? Enggak. Enggak ya, nggak boleh gitu ya, nggak boleh iri ya, nggak boleh iri ya sayang ya. Kita harus, oh bagus bajunya gitu aja, nggak boleh iri ya. Misalnya ada temen nih, temen kok punya apa ya, punya HP yang lebih bagus, boleh iri nggak? Nggak boleh ya. Ada teman yang lebih pinter dari kita, boleh iri nggak? Nggak boleh. Enggak. Ya. Nah, kalau kita nggak boleh, apa yang harus kita lakukan? Belajar, ya kan? Ada teman kita lebih pinter, kok saya kurang ya, teman lebih pinter, jangan iri. Tapi yang kita lakukan adalah belajar lebih banyak supaya kita jadi tambah pinter, ya, gitu ya. Oke, apalagi Tante Maya? Nih, Barnabas diberi julukan Barnabas karena arti kata Barnabas itu adalah anak penghiburan. Karena Barnabas mendatangkan sukacita bagi banyak orang, mendatangkan kebahagiaan, memberikan keteduhan hati bagi semua orang. Nah, karena Barnabas suka mendatangkan sukacita, memberi kebahagiaan dan keteduhan hati, akhirnya nama Yusuf diganti menjadi nama Barnabas. Artinya Barnabas itu adalah orang yang penuh sukacita, suka bahagia ya dan mempunyai hati yang baik ya. Apalagi Tante? Oke. Sebelumnya Tante mau tanya nih, siapa yang mau seperti Barnabas? Orang yang baik hati, ya, menyenangkan. Kalau kita ada itu kita memberikan damai bagi orang. Siapa yang mau jadi seperti Barnabas? Nih Tante mau tunjuk tangan nih. Tante mau seperti Barnabas. Oke, siapa? Albert. Yang lain belum kelihatan nih. Pada mau jadi seperti Barnabas gak? Orang yang dikenal baik, ya. Orang yang rendah hati, penuh kasih. Ya. Ada yang mau? Semua kita mau jadi Barnabas ya. Ya, supaya kita boleh memberikan kasih kepada teman-teman kita, mama, papa, koko, cici dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Ada yang tahu jadinya Tante mau nanya nih sebelum kita mulai nyanyi nih. Ya, siapa nama asli Barnabas? Yusuf. Yusuf, ya. Kenapa dia disebut Barnabas? Yusuf kenapa dijulukin Barnabas? Orang yang baik. Ya, karena dia baik. Baik, penuh kasih, ya. Lalu kemudian suka menolong. Ya. Bagi orang. Ya, membantu orang susah, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita nyanyi dulu deh Tante Maya. Ya, siapa itu? Nyanyi apa Tante? Persembahan? Berikutnya slide-nya ya, sekalian persembahan. Nah, setelah kita baca, dengerin cerita tentang Barnabas, kita nyanyi, terus siapin persembahannya dulu nih.
Ayo, siapa yang udah siapin persembahannya, celengannya mana nih? Tante udah tunjukin nih, punya tante nih. Ada. Ayo, siapin. Mana nih celengan tante? Ada. Rachel mana? Aku ada di. Ah, ya. Di mana, Rachel? Lupa dibawa. Alicia, Albert, mana ini? Kita mau persembahan. Aku tidak punya karena ada di tempat itu ya, Koko Albert. Wah, Lana udah cakep tuh, udah ada. Hans mana? Enggak, celengan persembahannya ada di Jerman Mama. Oh gitu. Kita kuncinya di mana? Ya, apa-apa. Sally, Kimi Cleo, Diana, Gabriel, udah siapin persembahannya, Niki. Oke, ayo sambil kita nyanyi, kita masukin persembahan ke sini ya. Ayo Tante, kita nyanyi dulu, nyanyi beri syukur. Sambil nyanyi kita masukin persembahan ya. Beri syukur, ataupun senang, panjatkan doamu sepenuh hati, kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hati, kasihnya Yesus jadi milikku. Oke, sudah persembahannya. Kalau udah kita simpan persembahannya. Udah ya? Udah semua. Nah, selanjutnya adalah kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul ayat 4, Kisah Para Rasul 4 ayat 6. Nah, ini nih bunyinya. Ya, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Tante Maya, kayaknya itu Kisah Para Rasul 4 ayat 36 deh Tante. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Bunyinya, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Ayo siapa yang udah mulai bisa ngafalin? Barnabas. Ya, artinya. Siapa yang bisa ngapalin udah? Nggak bisa. Oh, belum dicoba. Coba dulu. Aku nggak tahu. Ayo nih masih dikasih lihat sama Tante Maya nih ayat hafalannya. Ayat berapa tadi? Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Oh, oke. Ayo. Tadi baru siapa yang udah bisa hafal? Demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Wah, cepet deh nih ngafalinnya kayaknya ya. Siapa? Ayo. Ayo Albert, silakan. Dengan Yusuf yang oleh Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, yang artinya anak penghibur.
Terima kasih Albert. Siapa lagi? Sama-sama. Rachel. Rachel, ayo silahkan. Demikian pula Ya. dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur. Terima kasih Rachel. Kita lanjut ke Cilwin ya. Ayo Cilwin. Habis ini Hans ya. Cilwin. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya dengan anak penghiburan. Terima kasih Cilwin. Ayo Hans lanjut. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang Oleh Rasul. rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Terima kasih Hans. Shen di mana Shen? Kisah para Rasul 4 ayat 36. Ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Terima kasih Shen. Lanjut siapa yuk? Siapa? Selin? Kisah para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur. Terima kasih Selin. Ayo Kimi Cleo dan temannya. Siapa tadi Tante Maya nama temannya? Nael. Nael, ayo Kimi Cleo Nael. Iel, Tante. Oh Biel, baik Biel Iel. dulu. Iel. Kiel dulu deh, Kiel dulu. Ayo silahkan Kiel. Iel, Tante. Oh Iel, maaf Iel. Ayo Iel. Iel tadi tunjuk tangan. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasulnya Ya. disebut Barnabas, artinya Ya. anak penghiburan. Terima kasih Iel, cantik banget hari ini nih dikuncir 2 rambutnya. Terima kasih ya. Ayo siapa lagi? Lanjut. Alicia. Alicia. Kisah. Belum dibuka suaranya Alicia. Alicia suaranya belum dibuka. Yuk. Rasul ayat 4 Kisah para Rasul 4 ayat 36. Demi Ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh Mana? rasul disebut Barnabas, Ya. artinya anak yang penghibur. Oke. Artinya anak penghibur. Oke. Siapa lagi? Terima kasih Alicia. Siapa lagi?
Ayo, siapa lagi nih yang belum nih? Emily. Emily. Ayo. Enggak itu. Jadi apa bisa saudara itu? Ayo Emily. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Oke, terima kasih Emily. Lanjut siapa? Kimi Cleo? Kimi Cleo udah? Belum ya? Niki deh, Niki. Niki udah? Yo, silahkan Niki. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Terima kasih Niki. Ya, beri siapa lagi? Biel belum nih Biel? Kimi, Tante. Oh Kimi, ayo Kimi. Kimi Cleo. Sama Nael ya. Mana Kimi Cleo? Kimi Cleo? Ya, silahkan. Bertiga langsung. Ya, bertiga langsung. Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Oke, terima kasih Kimi Cleo dan Nael. Berikutnya yang belum siapa ya? Diana belum ya? Diana belum? Belum. Ayo, udah? Udah hafal? Udah. Yuk, mulai. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Terima kasih Diana. Biel, ayo Biel. Tadi udah kasih kode Biel nih. Gabriel ada 2. Ayo Biel. Biel. Biel menghilang. Ya, Bielnya malah menghilang ya. Oh, Kalika nih belum nih Kalika. Kalika silakan Kalika. Oke. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Oke. Artinya anak penghiburan. Oke, terima kasih Kalika. Berikutnya tinggal Biel nih. Lana juga belum, Tante. Oh iya, Lana juga. Lana dulu mau. Lana. Mau. Ayo. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Terima kasih Lana. Terakhir Biel ya. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur. Terima Seorang kasih. Lewi dari Siprus. Ya, terima kasih Biel. Nah, semuanya udah hafal ayatnya nih, jago. Terima kasih untuk semuanya ya. Sekarang
kita lanjut ke aktivitas ya. Kita lanjut ke aktivitas nih. Coba, kira-kira semua punya pengalaman berbagi nggak kepada teman, saudara, mama, papa? Boleh ceritain nggak pengalaman berbaginya? Misalnya tadi kayak Barnabas, dia punya tanah, tapi dia nggak takut kekurangan, dia nggak takut kehilangan, dia jual tanahnya, dia bagi-bagi kepada orang-orang susah atau orang miskin. Ada nggak kita yang punya pengalaman berbagi seperti itu? Ayo. Siapa? Siapa yang pernah berbagi kepada temannya? Ayo Alicia. Ceritain. Pernah membagi kepada teman, membagi makanan. Bagi-bagi makanan. Kepada siapa Alicia bagi-bagi makanannya? Yonel, pas di sekolah. Teman sekolah? Teman sekolah. Ya. Ya, terima kasih. Bagus Alicia. Alicia mau berbagi makanan Alicia kepada teman-temannya, ya. Siapa lagi nih yang pernah berbagi kepada teman-temannya? Siapa yo? Lana tante tuh. Lana pernah berbagi sama teman-teman atau dengan siapa Lana? Berbagi buku dengan dia. Wih, baik Lana ya, berbagi bukunya sama Iel. Ya, supaya Iel juga baca bukunya Lana ya. Ayo, siapa lagi? Hans pernah berbagi gak sama teman atau sama adik? Shen? Rachel? Iel pernah berbagi gak sama teman-temannya? Tukeran buku. Tukeran buku. Ke siapa? Lana. Wih, tuker-tukeran ya? Iya, sama Lana baik nih, suka tuker-tukeran buku ya. Cantik-cantik lagi nih berdua nih, semua juga cantik nih. Ayo, siapa lagi? Rachel? Rachel suka berbagi gak? Suka. Berbagi apa? Makanan. Makanan ke siapa? Ke teman. Baik, Rachel ya. Mia, suka berbagi Mia? Suka. Berbagi apa? Berbagi mainan. Mainan ke siapa? Ke teman. Ke teman. Baik semuanya ya. Siapa lagi nih yang pernah berbagi? Kalika? Kalika pernah berbagi gak? Pernah. Ke siapa? Ke saudara. Ke saudara. Kasih apa Kalika? Makanan. Makanan. Nah, kita harus saling berbagi ya. Misalnya Kalika punya makanan, Mia punya makanan ya. Kita kasih makanan kepada teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya tadi Lana sama Kiel ada buku, berbagi buku, boleh kita bagi-bagi ya. Jadi apa yang kita punya boleh kita bagi kepada orang-orang, teman-teman yang nggak punya. Jadi kita mengasihi mereka ya. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan begitu. Tuhan kan mengasihi kita ya. Kita dijaga setiap hari, diberi kesehatan, dipenuhi, makan, minum, sekolah, dan lain sebagainya. Masa kita pelit sama teman kita? Nggak boleh ya. Harus berbagi ya. Kalau Tuhan kasih sama kita, masa kita nggak kasih sama teman-teman kita, saudara kita, ya siapapun ya. Oke ya. Mau nggak meneruskan kegiatan berbagi ini kepada semua orang? Setuju nggak? Mau nggak? Mau ya? Jadi mulai hari ini dan seterusnya kita belajar berbagi kepada semua orang ya. Baik teman, walaupun dia nggak kita kenal ya. Kalau misalnya dia kekurangan, nggak apa-apa kita berbagi ya. Misalnya baju kita yang udah nggak dipakai, kita bagi sama orang. Mainan kita yang udah mungkin kebanyakan, kita berbagi sama orang nggak punya mainan. Boleh ya, begitu ya?
Oke. Nah, itu pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, kita nyanyi dulu. Ya, kita nyanyi dulu yang terakhir nih, Tante Maya. Kita nyanyi ya, sama-sama ya. Nyanyinya Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke. Nah, jadi kita sudah nyanyi bahwa Allah kita besar, ya. Apa katanya? Tiada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Jadi, yakin nggak semuanya kalau Allah kita Allah yang besar dan perkasa? Iya. Yakin ya? Yakin. Jadi, semuanya di dalam nama Tuhan nggak ada yang mustahil. Oke ya? Jadi kalau misalnya Mia lagi punya apa nih, aduh Tuhan sedih misalnya. Cerita sama Tuhan. Tuhan yang bisa bantu, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, begitu ya. Oke, kita mau tutup sekolah minggu kita. Kita mau berdoa. Kita tutup mata semuanya. Biar Tante pimpin doa ya. Oke, ayo kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu. Terima kasih untuk cerita Barnabas yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajar kami untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Barnabas. Menjadi orang yang baik, yang penuh dengan iman, dan mengasihi sesama, dan terutama mengasihi Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, Tuhan. Jaga kami, beri kami kekuatan. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang besar, kuat, dan perkasa. Kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka yang mungkin masih ada ulangan-ulangan, bantu mereka, beri mereka kesehatan, dan biarlah mereka boleh semakin menjadi anak-anak yang semakin mengenal Tuhan dan berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Foto dulu ya Tante Maya ya. Kita buka yuk videonya semua. Biar kita foto. Ayo pakai gaya yang paling cantik yuk. Lagi di foto. Ayo dibuka. Siapa yang belum buka nih? Gabriel. Gabriel belum. Mana Gabriel? Biel. Udah. Oke. Ayo Tante Maya kasih kode. 1, 2, 3. Bentar. Sebentar ya Tante. Ya. Ini Lana. Ya. Ayo Lana. Ayo Lana. Ayo udah. Foto. 1, aja ini udah. 2, 3. Oke. Udah Tante. Satu lagi. Satu lagi. Ayo sekali lagi ganti gaya, ganti gaya. Udah Lana udah siap? Ayo. 1. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih.
Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Dadah, selamat hari Minggu Bye. semuanya. Hari Minggu semua. Sampai minggu juga. Bye-bye. Dadah. Yang hadir cuma kita bertiga. Iya lagi di rumah, iya pergi. Dadah Biel. Dadah Biel. Cuma berdua, Mai. Iya nih Tante.